Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dini. Lo tahu Gunung Arjuno kan? Gunung yang terkenal angker itu, yang jalurnya panjang, penuh hutan lebat, dan katanya sering ada pendaki hilang tanpa jejak. Cerita ini gue dapat dari salah satu pendaki yang terlibat langsung. Katanya, semua berawal dari 5 orang sahabat. Ardi, Fajar, Sinta, Bagas, dan Rani. Mereka niat naik Arjuno buat refreshing, sekalian uji fisik. Awalnya semua normal. Mereka naik dari Tretes, jalur yang udah umum dipakai pendaki. Di pos-pos awal masih santai, ketawa-ketawa, bercanda. Tapi mulai pos 3, suasana berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Hutan jadi makin rapid, dan hawa di sana kerasa berat. Ardi masih ingat jelas. Waktu itu, Fajar pamit sebentar. Katanya mau kencing di semak. Gue sama yang lain nunggu di jalur. Biasanya nggak lama, tapi 5 menit, 10 menit, setengah jam. Dia nggak balik-balik. Awalnya mereka kira Fajar iseng atau sengaja ngeprank. Tapi makin lama ditunggu, rasa panik mulai muncul. Sinta dengan suara gemetar cerita begini, aku sempat dengar dia manggil namaku Sinta gitu. Tapi suaranya jauh banget, kayak ditarik dari dalam hutan. Anehnya, pas aku teriak balikin panggilan, nggak ada jawaban lagi. Malam itu, mereka terpaksa turun ke base camp buat minta bantuan. Dan kabar hilangnya Fajar langsung nyebar. Tapi yang bikin aneh, pas ditanya orang base camp, ada yang nyeletuk, "Loh, katanya kalian naik berenam ya, bukan berlima?" Mereka semua kaget, karena seingat mereka, dari awal sampai ke puncak, cuma berlima. Nggak pernah ada orang asing yang gabung. Tapi Fajar sempat ngomong aneh di puncak, katanya, "Lo sadar nggak sih? Kok ada satu orang lagi yang ikut bareng kita?" Dan dari situlah misteri ini mulai. Fajar nggak pernah turun, jejaknya hilang. Dan seakan-akan ada satu sosok asing yang dari awal udah nemenin mereka, tapi nggak ada yang sadar. Besok paginya, tim SAR dibentuk. Relawan juga ikut, termasuk Ardi, Sinta, Bagas, dan Rani yang dipaksa jadi penunjuk jalan. Mereka semua balik lagi ke pos 3, titik terakhir Fajar kelihatan. Jalur tanah liat masih basah karena embun. Di situ jelas ada jejak kaki Fajar. Ukuran sepatunya pas, tapi yang bikin semua orang merinding, jejak itu cuma sampai beberapa meter, terus berhenti begitu aja. Nggak ada tanda dia balik, nggak ada tanda dia ke kiri atau ke kanan. Jejak itu mati di tengah jalur, kayak Fajar hilang ditelan bumi. Salah satu relawan nyeletuk pelan. Ini nggak masuk akal. Orang jalan pasti ninggalin bekas. Masa jejaknya putus gini? Sinta makin pucat. Dia megang tangan Rani kenceng banget sambil ngomong terbata. "Semalam aku beneran dengar suara dia. Sumpah, kayak dipanggil-panggil, tapi jauh. Makin lama makin sayup. Pas pencarian diperluas, mereka nemuin potongan kain merah di semak. Mirip banget sama kaos yang dipakai Fajar waktu naik. Tapi anehnya, kain itu kering, nggak kotor, padahal udah semalam di hutan." Rani tiba-tiba nangis histeris. Katanya, di balik pohon besar, dia lihat sosok Fajar berdiri, badannya tegak, mukanya jelas, pakai kaos merah. Tapi waktu semua orang nengok ke arah yang sama, kosong, cuma pepohonan. Ardi sendiri makin kebayang sesuatu yang dia coba lupakan. Di puncak, sebelum turun, Fajar sempat ngomong, "Lo bener-bener yakin kita cuma berlima? Gue ngerasa dari tadi ada orang lain ikut bareng kita." Waktu itu semua orang nganggep Fajar bercanda. Tapi sekerong, setelah dia hilang tanpa jejak, kalimat itu kayak jadi peringatan yang mereka abaikan. Dan malam kedua pencarian, suasana berubah makin aneh. Kabut turun tebal. Suara-suara asing mulai terdengar. Beberapa relawan ngaku dengar orang nyebut nama Fajar. Pelan banget dari arah hutan gelap. Ardi cuma bisa merinding, karena suara itu nggak asing. Itu suara Fajar. Malam itu, tim SAR memutuskan ngecamp di pos 3. Tujuannya biar bisa lanjut pencarian subuh-subuh. Tenda didirikan, api unggun dinyalain, tapi hawa di situ berat banget. Sekitar jam 2 pagi, suasana mulai aneh. Dari dalam tenda, beberapa orang dengar langkah kaki berat di luar. Jalannya muter-muter tenda, pelan tapi jelas. Begitu dicek keluar, nggak ada siapa-siapa. Sinta wajahnya langsung pucat. Dia bilang jelas banget dengar ada suara manggil namanya, "Sinta, jangan tinggalin aku." Suaranya lirih, kayak keluar dari dada orang yang sesak. Bagas, yang biasanya paling berani, marah. "Udah, ini cuma halu gara-gara capek. Jangan pada kebawa suasana." Tapi beberapa jam kemudian,
Justru Bagas sendiri yang berdiri dan jalan keluar tenda tanpa sadar. Untung ada relawan yang ngikutin dan langsung narik dia balik. Bagas gemitar, mukanya pucat kayak kertas. Dia bilang, ada suara Fajar yang terus manggil. Gas, sini Gas, temenin gue. Yang bikin makin gila, semua jam tangan dan HP di tenda macet di angka 2.30. Mereka coba hidupin matiin, sama aja. Dan tiap kali mereka ketiduran sebentar, pas bangun, jamnya balik ke angka itu lagi. Kayak mereka kejebak di waktu yang sama. Ardi udah gak kuat nahan rasa bersalah. Dia mulai mikir keras. Kalau bener Fajar masih ada di sekitar sini, berarti dia gak hilang sendirian. Ada sesuatu yang nahan dia. Dan malam itu, semua orang akhirnya sadar. Mereka gak lagi nyari orang yang hilang. Mereka sedang berada di tengah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan gak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi harinya, kabut perlahan mulai naik. Tim SAR melanjutkan pencarian dengan jalur menyisir lebih luas. Harapan mereka, kalaupun Fajar udah nggak bernyawa, setidaknya jasadnya bisa ketemu. Tapi yang mereka temuin justru bikin bulu kuduk berdiri. Di sebuah pohon besar, sekitar 20 meter dari jalur utama, ada kaos merah Fajar tergantung di cabang tinggi. Padahal waktu hilang, kaos itu dipakai di badannya. Anehnya lagi, kaos itu bersih, kering, sama sekali nggak kelihatan rusak, kayak baru dicuci dan dijemur. Rani langsung jatuh terduduk. Sinta nangis histeris. Semua orang cuma bisa melongo. Disitulah Ardi akhirnya buka suara. Dengan wajah pucat, dia ngaku sesuatu yang selama ini ditahan. Mungkin ini semua salah gue. Waktu di puncak, Fajar sempat bilang dia ngelihat sosok bayangan hitam. Mukanya samar, tapi jalannya bareng kita. Gue kira dia ngaco, jadi gue cuekin. Dan pas turun, gue sempat lihat Fajar masih ada di belakang. Tapi dia nggak sendirian. Ada satu sosok lain di sampingnya. Mukanya mirip banget sama Fajar juga. Semuanya langsung terdiam kalau bener ada dua Fajar. Yang mana yang asli dan kemana yang satunya lagi? Pencarian akhirnya dihentikan. Fajar resmi dinyatakan hilang. Tapi warga sekitar jalur Arjuna sering cerita. Kadang malam-malam ada suara orang minta ditemenin turun. Suara laki-laki nyebut nama temennya pelan-pelan. Beberapa pendaki juga ngaku. Di jalur dekat pos 3, mereka sering ngeliat siluet orang pakai kaos merah berdiri diem di antara kabut. Kalau dideketin, hilang begitu aja. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi sama Fajar. Apakah dia nyasar? Apakah dia ditarik sesuatu? Atau apakah dari awal yang ikut muncak sama mereka itu bukan Fajar yang asli? Misteri itu terkubur di hutan Arjuno dan nggak pernah terjawab. Jawabannya, cuman hutan Arjuno yang tahu. Gue Dini, makasih udah nemenin cerita ini. Jangan lupa subscribe channel Jejak Gaib Story, biar lo nggak ketinggalan kisah horor nyata penuh misteri lainnya. Dan coba lo bayangin deh, kalau lo ada di posisi Ardi, Sinta, Bagas, sama Rani, lo bakal gimana? Berani balik lagi buat nyari temen lo yang hilang? Atau mending kabur, pura-pura nggak pernah kenal? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Gue pengen tahu, siapa di antara lo yang cukup berani kalau harus ngalamin hal kayak gini? Udah ya, sampai jumpa di cerita seru lainnya. Wassalamualaikum.